Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna, asal sekolah SMP Negeri 3 Anggeraja. Saya adalah mahasiswa PPL, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL yang berjudul Perilaku Membolos dengan mata pelajaran bidang studi bimbingan dan konseling dalam layanan konseling individu dengan pendekatan kontra perilaku. Silakan menyaksikan video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan masuk. Alhamdulillah sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Apa dipanggilkan? Surat Salila, sila yang mana enak? Sila. Oh, sila Bu. Sila nak. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik. Alhamdulillah baik. Belajar apa tadi? Belajar PAI. Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Oh, alhamdulillah menyenangkan. Sebelum kita mulai, marilah kita dulu berdoa. Doa dulu dimulai. Selesai. Nak Sila, terima kasih karena sudah datang di sini untuk memenuhi undangan saya. Adapun maksudnya untuk ini karena saya dengar dan saya juga lihat di absennya ini ada masalah tentang anak Sila. Nak Sila sudah pernah dikonseling tidak? Atau tahu apa itu konseling? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oh, kalau konseling itu adalah suatu upaya untuk membantu peserta didik dalam kurung siswa atau istilahnya dalam BK itu adalah konseling yang dibantu oleh guru BK. Guru BK maksudnya ini konselor untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Adapun tujuan konselingnya itu pastilah untuk memecahkan masalah-masalah yang Anda hadapi atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, di konseling ini nak ada namanya asas-asas. Asas-asas dalam bimbingan konseling itu ada namanya terbuka. Jadi apapun masalahmu ungkapkan semua terbuka. Apapun keadaannya itu masalah mengungkapkan. Tapi di sini nak juga rahasia. Rahasia maksudnya saya kalau sudah ungkapkan masalahnya baru ada rahasia yang seharusnya tidak dipublikasikan. Insya Allah rahasianya nak Sila akan terjamin dan punya juga asas kenormatifan, berarti norma-norma yang ada dalam konseling ini selalu ada adab-adabnya. Nah, bagaimana? Kenapa rahasia? Rahasia. Oh, kalau rahasia nak, insya Allah dijamin. Makanya kalau begitu kita buat kesepakatan. Bagaimana? Ragu tentang rahasia kamu? Ragu-ragu. Kesebesar-besar serata. Ragu-ragu. Takut terbocorkan rahasianya. Insya Allah tidak dibocorkan. Karena itu kita buat kesepakatan atau sebuah surat persetujuan bahwa benar-benar rahasia anak Sila terjamin. Sudah ada saya suratnya nak, saya kasih sedia. Boleh dibacakan kalau masih ragu-ragu. Ini boleh dibaca dulu. Ini boleh namanya siapa? Baca nak supaya antara saya dengan kita akan terdengar. Silahkan baca. Yang ini nama, mulai dari nama. Pakai suara nak. Saya bersedia terlibat penuh dan Nama dulu.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Surazalila. Ya, Jenis kelamin perempuan. iya, Alamat Mendate. iya, Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan dan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman percakapan selama proses terapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. 5. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dalam menandatangani lembar ini saya tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Bagaimana? Apa masih ragu-ragu? Setuju. Setuju. Kalau begitu tanda tangan dulu nak di sini. Insya Allah rahasia Nasila akan dijamin kerahasiaannya. Bagaimana? Nah, di dalam konseling ini ada kesepakatan waktu. Kesepakatan waktunya ini hanya berlangsung 40 sampai 45 menit. Apakah Nasila sudah siap? Siap. Kayaknya tegang, Nasila. Jangan tegang. Jangan juga atau lapar karena siang-siang atau mengantuk. Kalau begitu, gerakan-gerakan tangan dulu supaya lagi semangat. Sila. Singkat saja. Ikuti saja. Prok, prok, prok. Prik, prik, prik. Prok, prok. Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Sudah siap? Di ini nak, di absenta ini saya sudah ada di sini. Bolosta ada di sini tiga kali. Kuliah di sini ada di pelajaran olahraga, ada di pelajaran PKN, kemudian ada di pelajaran PAI. PAI di sini yang saya informasi kayaknya pelajaran kosong. Nah, di situ nak, kenapa Anda di situ bolos? Apa masalahnya sehingga Nasila bolos? Apa kira-kira yang ketiga-tiganya itu bolos kenapa? Coba ceritakan nak. Karena ada acara keluarga. Yang pada saat itu kapan nak? Waktu di sini ada pelajaran olahraga, ada pelajaran yang kosong tapi dikasih tugas. Ada juga di sini alasannya kemarin karena terlambat gurunya masuk baru pergi ke kantin. Apa alasannya sehingga bolos? Kenapa bolos? Kenapa tidak masuk kembali waktu ada gurunya atau apa? Kenapa bolos waktu pas saat olahraga? karena pelajarannya tidak menyenangkan. Yang olahraga? Iya. Kenapa tidak menyenangkan? Tidak suka memang olahraga kah? Iya. Ada yang faktor lain yang tidak menyenangkan olahraga? Nah, kalau tidak pernah ikut olahraga, otomatis berpengaruh sama apa? Masa depan. Masa depan. Pada mata pelajarannya juga bagaimana? Bolos di sini, kalau banyak bolos nanti itu. Kemudian itu Bapak juga dikasih bolos karena tidak memakai Baju olahraga. baju olahraga. Di situ pada saat itu bolos waktu kenapa? Karena tidak mau ikut pelajaran. Tidak mau ikut memang baju karena olahraga, tidak suka. Tidak suka. Nah, kalau olahraga suka tidak sukanya harus ikut. Nah, bagaimana kalau gara-gara olahraga, pelajaran olahraga baru
tidak sila, anak sila tidak naik kelas, bagaimana? Bagaimana nak? Pelajaran olahraga yang kebanyakan saya lihat di laporannya yang guru olahraga bahwa rata-rata siswaku yang bolos, salah satu di antaranya kita, tapi pada umumnya itu tidak memakai baju olahraga atau tidak kita tidak juga bawa baju olahraga. Malas. Oh malas. Oh jadi malas memantong ikut olahraga, tidak bawa juga baju olahraga. Tidak. Itu adalah pelajaran olahraga. Terus yang kemarin yang PKN kenapa? Kenapa waktu ke kantin tidak masuk lagi? Karena pelajarannya tidak menyenangkan juga. Tidak menyenangkan. Tidak suka. Apanya tidak suka? Pelajarannya apa gurunya? Lambat keluar. Lambat keluar. Iya. Apa lagi? Selain lambat keluar, siapa tahu ada materinya belum selesai atau guru yang PKN juga mengatakan bahwa mohon maaf nak, pelajarannya saya lama atau lambat keluar. Tidak bilang begitu? Tidak mengatakan begitu? Dari PKN gara-gara lambat keluar. Iya, dan tugasku belum tuntas. Tugas belum ada tugasnya PKN, baru tidak kita masuk. Kemudian karena di dalam tidak bosan di dalam atau karena lama. Bosan. Kalau gurunya menyenangkan mengajar, bagaimana cara mengajarnya? Menyenangkan? Tidak menyenangkan. Tidak juga. Itu alasan. Yang ketiga ini, yang mata pelajaran kosong hanya dikasih tugas. Kenapa bolos di situ nak? Karena mau cepat pulang, Bu. Mau cepat pulang. Tapi ingat, masih ada pelajaran di sini, masih ada pelajarannya bolos. 3 mata pelajaran tidak diikuti. Kalau begitu masalah bolos, kita lihat dulu videonya. Apa sudah tahu apa itu bolos? Bolos. Apa? Menurut Sila, pendapat Anda, pendapat Sila, apa pengertian daripada bolos? Menurut kamu, menurut Sila? Yaitu apa nak? Bolos berarti meninggalkan pelajarannya, berarti dikasih bolos. Ini ada video, mudah-mudahan Sila mengerti apa itu bolos, apa dampaknya atau efeknya. Kita lihat dulu di YouTube.
Sudah paham tadi itu? Ada pengertian bolos, apa efeknya, apa dampaknya. Nah, dari ketiga bolos yang tadi, yang beda-beda bolosnya karena dari olahraga, dari PKN karena tidak ada belajarnya apanya. Jadi menurut Sila, apakah bagus atau bagaimanakah menurut Anda? Bolos itu bagaimana menurut Anda? Menurut Sila, bolos itu bagaimana dari hasil yang video tadi? Tidak bagus. Bisa dijelaskan sedikit? Kenapa yang tadi yang bolosnya dikaitkan dengan yang 3 permasalahan tadi, Nak Sila? Karena Ya Nak, cerita saja, tidak ada masalah. karena malas, karena pelajarannya tidak menyenangkan, membosankan, dan pengen cepat pulang. Kemarin juga kan dengar ceritanya bareng-bareng bolos sama 4 temannya. Siapa yang pengaruh mereka itu semua bolos kemarin? Karena saya. Karena kamu. Iya. Jadi ini yang bolos, yang olahraga, semangat Nak, harus bawa ke baju olahraga. Kasihan. Ada tips-tipsnya tadi, ada konsekuensinya bilang kalau tidak lolos, bolos, kalau bolos. Konsekuensinya kalau bolos seperti apa kira-kira? Tidak lulus. Tidak lulus, apa lagi? Tidak lulus, hancurnya masa depan. Hancur masa depannya, kalau tidak lulus berarti hancur masa depan, apa lagi Nak? Bagaimana dengan pelajarannya? Pelajarannya, Kalau bolos selalu bolos, bagaimana dengan pelajarannya? pelajaran Tentunya bagaimana? tidak tuntas. Tidak tuntas, ketinggalan. Apalagi ketinggalan pelajaran, kemudian absen. Bagaimana absen? Bertambah ketidakhadirannya. Kemudian apa lagi? Banyak bolos. Banyak bolos, motivasi belajar Anda Sila berkurang, pelajarannya banyak yang tertinggal. Nah, kalau begitu siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita sendiri yang rugi. Jadi solusinya bagaimana supaya Nak Sila tidak mengulang semua perbuatan-perbuatan bolosnya itu, perbuatan perilaku bolosnya. Bagaimana dengan olahraga? Bagaimana caranya supaya mengenakan? Kalau kami dulu Sila, kalau pelajarannya kami tidak suka, kami usahakan bagaimana caranya supaya disuka gurunya. Begitupun sebaliknya, kalau gurunya saya tidak suka, usahakan pelajaran yang saya suka. Bagaimana solusinya ini? Sehingga tidak berulang lagi seperti yang di pelajaran olahraga, PKN. Membuat suasana belajar yang bagus. Caranya? Dengan Kalau misalnya PKN, karena PKN katanya membosankan, gurunya lama atau bagaimana? Kasih semangat diri, kasih motivasi diri. Nah, bagaimana caranya supaya PKN saya bisa kerja? Bagaimana caranya supaya tidak membosankan atau bagaimana? Masalah waktunya yang lama nanti dibicarakan sama gurunya, tapi usahakan bagaimana caranya supaya Nak Sila tidak bolos. memotivasi diri Ya, betul, motivasi diri. agar lebih rajin belajar. Iya, giat betul belajar. sekali, motivasi diri. Apalagi ada tips-tipsnya tadi, bagaimana caranya supaya tidak bolos lagi. Yang pertama tadi motivasi diri, bagus sekali itu. Motivasi dirinya untuk ikut olahraga, bawa baju olahraganya. Menjauhi hal-hal yang negatif. Atau begini Sila, dari ketiga masalah yang disebutkan karena malas gurunya, apanya, atau ada faktor lain sehingga Nak Sila membuatnya bolos atau bagaimana di rumahnya. Tidak mungkin pelajaran karena Nak Sila saya lihat
bagus orangnya, apanya. Tentu bukan pelajaran, pasti bukan alasan itu lagi Sila. Apa kira-kira alasan? Atau ada alasan lain kan, selain pelajarannya, selain olahraganya tidak suka? Ada masalahnya nak Sila? Selalu dimarahi di rumah. Oh, selalu dimarahi di rumah. Siapa yang suka marahi nak? Siapa yang suka marahi nak? Siapa buat kesalahan atau bagaimana sehingga kita dimarahi atau bagaimana? Iya, selalu dituntut jadi sempurna. Oh, siapa yang suruh begitu nak? Tante saya. Tante kamu, saudara mama atau bapak? Bapak. Oh, saudara bapak. Untuk sempurna seperti apa kira-kira? Jadi Sempurna apa seperti apa kira-kira nak? harus jadi lebih baik daripada orang lain. Harus lebih baik dari orang lain. Nah, Sila di rumahnya sudah tunjukkan yang terbaik. Dia tuntut dari pelajarannya atau bagaimana? Atau Tante Teta melihat orang lain berhasil, nah dia juga mau begitu. Nah, Sila dari pengamatan sehari-hari kalau pelajarannya dari ketiga pelajaran itu bagus-bagus semua. Nah, selain itu tuntut dari Tante Teta. Terus yang keluarga lain hanya Tante Teta saja. Iya, Bu. Yang bapak kan saya sudah tahu Nasila kan sudah meninggal mamanya. Bapaknya juga saya sudah tahu juga masalahnya, bilang Nasila juga kan lagi bapaknya. Jadi yang menjadi tolak punggung, yang perhatikan semua itu adalah tantenya Sila. Nah, tantenya Sila mengharapkan jangan sampai ini keponakan saya jangan sampai terjadi seperti orang tua anak Sila. Nah, Sila saya sudah tahu juga bahwa ada konflik dengan keluarga Sila, tapi kalau memang nanti untuk Tante tak begitu, kasih juga pengertian. Bilang saya sudah berusaha Tante, saya sudah semaksimal mungkin. Itu Tante tak bagus sebenarnya, cuma dia melihat latar belakang orang tua kita bagaimana. Dia mau yang terbaik, jangan sampai gara-gara lihat dari orang tuanya Sila sehingga Sila juga semakin depannya hancur. Jadi betul yang dikatakan Tante, tetapi masalahnya caranya yang mungkin kurang dipahami oleh dianggap Sila sebagai pengekangan karena dituruti apa maunya. Tapi kasih pengertian Tante saya sudah. Nah, ini yang bolos kemarin Tante tak sudah tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ada masalah yang mana menyenangkan? Di rumah, di sekolah atau bagaimana? Larinya kemana? Menyenangkan di sekolah. Selain itu nak, yang dari Tante tak apa lagi? Karena selalu dimarahi. Ya, selain dimarahi yang dari Tante tak kenapa? Dimarahi karena kenapa nak? Kan pasti ada alasannya Tante tak, sehingga dia marahi kita. Seperti apa kira-kira? Karena kalau pulang sekolah langsung disuruh. Oh, suruh kerja. Iya, karena Nasila kan ada warungnya. Betul. Tidak, dia bilang sebentar dulu masih capek. Tapi tetap dimarahi. Nah, anak Sila berapa saudara di sana? Atau ada yang kukira kalau warung ada yang bantu-bantu. Iya, tapi selalu saya yang dia Kita selalu yang dimarahi. serba salah di rumah. Serba salah. Terus nenek tak? Apa tanggapannya nenek tak? Biasa juga memarahi tante saya. Oh, berarti ada nenek yang bela kita di. Begini saja. Nah, itu masalah Tante tak marah ke iya ibu. Tapi
Karena banyaknya masalah di situ, jangan dipendam dalam hati. Mungkin yang terbaik itu tante tak kuatkan diri. Tadi bilang untuk memotivasi diri, buktikan kepada tante karena kita sudah kelas 3, oh pasti saya bisa tante, saya bisa. Ataukah ambil kesukaannya tante tak bagaimana, maunya apa? Selalu curi-curi di situ. Oh, tante udah suka begini, maunya kalau begini tante pasti senang sama saya. Bagaimana? Apa kesukaannya tante tak? Tahu. Oh, tidak dekat dengan juga tantenya, tidak. Tapi sama tinggal. Ya, melihat ke keluarga ta, usahakan jangan oke lah marah-marah, tapi jangan ambil hati, motivasi diri tak sendiri. Ina motivasi selalu walaupun tetap tampakkan senyuman, jangan kasihan nenek tak, tampakkan selalu senyumnya, jangan selalu murung. Kemudian masalah keluarga di rumah jangan jangan kaitkan dengan sekolah, mau ini untuk refreshing apa, mau bolos apa. Jadi langkah apa yang Anda Nasila lakukan bila ini yang 3 bolos? Kembali ke sekolah yang pelajarannya. Pertama motivasi diri, yang olahraga nak usahakan Berusaha untuk tidak malas. Bawa baju olahraga, kemudian ikut olahraga. Yang penting ikut pelajarannya PKN. Bagaimana caranya supaya ikut PKN. Kalau pelajarannya kau anggap susah, lihat gurunya, siapa tahu menyenangkan atau bagaimana. Kemudian kalau ke kantin, jangan kelamaan di kantin, jangan lama ngobrolnya. Atau selain ini ada masalah-masalah lain. Kalau begitu kita buat kesepakatan lagi untuk membuat sebuah komitmen bagaimana caranya sehingga Nasila lagi tidak melakukan hal-hal yang seperti perilaku bolos. Nasila ada di sini, kita membuat namanya kontrak perilaku, dibuat perjanjian apa-apa. Karena dampak-dampaknya dari membolos tadi, Nasila banyak dampaknya tadi, saya sudah disebutkan juga. Kemudian Nasila juga untuk untuk menghilangkan itu ada dalam dirinya sendiri Nasila untuk memotivasi dirinya Nasila untuk lebih giat lagi belajar. Kontra perilaku ini Nasila isi. Kemudian saya akan pantau terus bagaimana perkembangannya Nasila. Jadi coba isi nak. Ini saya nama tak. Saya Surah Salila. Tanggal berapa ini hari nak? 15. Iya, 15. Kemudian di sini menyatakan bahwa saya menyatakan hal apa yang mau Anda lakukan. Akan bagaimana lagi? Belajar apalagi? Apakah perilaku bolos akan dilakukan lagi? Tidak. Oh, akan tidak melakukan? Tidak bolos. Tidak bolos lagi. Apalagi nak? Kemudian yang tadi ada pelajaran yang ketinggalan. Ada. Apalagi situ? Mengerjakan apa? Tugas-tugas. Menuntaskan tugas. Terus. Apalagi pertanyaan di situ nak? Jika
usaha saya dikatakan berhasil jika bagaimana? Bagaimana supaya berhasil tidak melakukan lagi, tidak ada penundaan, tidak bolos lagi. Apa usaha Nasila? Nasila sendiri dari dalam apa yang Nasila lakukan? Memotivasi diri. Boleh? Berhasil jika, baca kembali. Usaha saya dikatakan berhasil jika ini. Ini ketiga-tiganya kenapa? Bila tidak dilakukan lagi, atau bagaimana? Tidak dilakukan lagi. Tidak, saya dikatakan berhasil jika saya tidak melakukannya lagi. Boleh? Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan. Kalau gagal? Apabila saya berhasil melakukan, saya akan apa? Berarti bagaimana kalau berhasil? Bagaimana pelajaran tak? Baik. Otomatis apa? Bagus. Iya, dapat apa mendapat? Apa didapat? Nilai? Nilai bagus. Ya, nilai-nilainya bagus. Apalagi? Semua tugas. Tulis nak. Saya akan. Apabila berhasil melakukan, misalnya sudah dipakai baju olahraga, pelajarannya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan, maka apa? Ya berhasil, maka apa yang akan didapatkan itu kalau begitu? Nilai yang bagus, memuaskan. Sila. Apalagi nak? Kan? Apalagi? Itu. Kemudian dibawa. Dan jika saya gagal, maka saya akan berusaha memperbaikinya. Ya, boleh. Kalau gagal jangan down, jangan pesimis bila gagal, selalu berusaha. Baca kembali. Dan jika saya gagal, maka saya akan apa? Kalau gagal maka apa? Apa kira-kira yang terjadi bila Nasila gagal? Akan berusaha lebih baik. Ya, bolehlah. Berarti akan memperbaiki diri lebih baik. Tanggal berakhirnya kontrak jam dulu, karena akan dipantau. Dilihat sampai akhir November. Tanggal berapa kira-kira itu? Akhir November saja situ. Karena akan saya pantau terus Nasila. Apakah sudah tidak 30? Ya, boleh. 30 November 2023. Iya. Nasila nanti ini yang kontrak perilaku, karena masih bersedikit, nanti boleh dibaca-baca, boleh juga ditambahkan, baru lapor sama saya, saya ini ibu ini. Kalau begitu boleh dibaca dulu, mendengarkan syarat baca kontrak. Saya Surazalila. Kontrak, ya. Kontrak perilaku saya Surazalila pada tanggal 15 bulan 11 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini: giat belajar, tidak bolos, menuntaskan semua tugas.
Usaha saya dikatakan berhasil jika saya melakukannya lagi. Usaha saya dikatakan berhasil jika Saya tidak melakukannya lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan memperbaiki diri lebih baik. Dan mendapatkan bagaimana dengan nilai-nilai? Mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan jika saya gagal, maka saya akan memotivasi diri jadi lebih baik. Tanggal berakhir kontrak 30 November 2023. Ini karena sudah ada kontraknya, jadi kedepannya Nasila harus lebih giat lagi, lebih mengintrospeksi diri bahwa apa yang kekurangan saya sehingga saya tidak bolos lagi. Bagaimana? Atau apakah ada lagi masalah yang membuat sehingga selain itu masalah keluarga tadi karena suka dimarah-marahi oleh tantenya, langsung pulang langsung kerja karena nak sila mau kerja istirahat. Selain itu faktor apa lagi? Nah kemarin bolosnya itu kenapa juga dibawa teman-temannya? Kenapa ikut juga dibawa temannya? Supaya ada yang menemani. Supaya ada yang temani bolos. Iya. Jadi kedepannya diajak lagi atau bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ada rasa penyesalan enggak? Yang ini 3 kali adakan bolos? Ada. Menyesal kenapa? Karena nilai yang tidak bagus. Nilainya tidak bagus. Apalagi nak? Nilai rapor yang sangat tidak memuaskan. Kemudian kehadirannya di absen ini bagaimana? Banyak bolos. Ada lagi masalahnya? Itu hanya itu. Jadi minta tolong Nasila perhatikan semua itu. Apalagi Nasila kita sendiri yang sekolah di kita tidak ada adik. Masih ada adik? Masih ada adik. Nasila pertama di keluarganya kan Nasila lebih senang di sekolah daripada di rumahnya. Karena Nasila harapannya orang tua sehingga tantenya suka marah-marah karena melihat kondisi Nasila latar belakangnya orang tua. Jadi ada pun masalah-masalah konflik karena bapak menikah lagi, ibu sudah tiada, jadi jarang perhatian dari keluarga. Yang perhatikan kita hanya tante Ta dan nenek Ta. Jadi jangan kalau dia marah jangan juga marah. Ambil enaknya saja. Walaupun merasa sakit, tapi jangan juga dipendam sekali. Cari hiburan, tapi hiburan dalam arti positif. Ataukah bicara sama tante Ta atau nenek Ta, bilang nenek minta tolong tanya tante, bilang jangan kasih begini, suka marah-marah sama saya. Benar kikah? Tanya sama nenek Tak, bilang sebentar, kalau masih marah-marah tante Ta sebentar, tanya nenek Tak, maaf nenek minta tolong tanya ke tante, bilang jangan suka marah-marah, apalagi tidak ada orang tua aku, tidak ada tempat bercerita apa semua. Bisa. Tapi tante Ta tidak main tangan tau? Tidak main tangan, hanya mulut saja. Masih banyak waktu, ada beberapa menit lagi. Ini ada beberapa instrumennya Nasila di sini. Sambil kerja, pikir-pikir juga sebentar. Apa kira-kira lagi masalah, karena pasti ada. Yang ini dikerja dulu. Lembar kerjanya 2 nomor saja.
dan umur sambil kerja sambil cerita juga, tanya-tanya juga Nasila Nasila dari layanannya ini bagaimana? Cukup baik. Bagaimana? Ada rasa senang apa tidak senang? Kalau begitu kerjami dulu. Hilang konsentrasinya Nasila. Apa nama? Kejelang. Apa itu? Nama tak? Ya, itu. Baca suaminya. Tulis. Enggak usah. Oh, tulis. Arjuna. Enggak nih. Baca nih soalnya.
Oh iya. Identitas. Oh itu penting karena enggak sih. Tanda tangan. Iya, nama tak. Karena masih ada waktu surah, saya mau tanya-tanya lagi, Dek. Dari layanan ini, adakah pemahaman yang lain yang kita dapat, pemahaman baru? Tentunya kita kan baru pertama yang dapat konseling. Nah, apa yang didapat dari sini, dari pemahaman baru ini? Pemahaman baru. Iya, apa yang didapat dari hasil konseling kita berdua? Adakah yang di ide baru atau pengetahuan baru? Apa yang didapat? Apa kira-kira? Adakah? Pastinya ada. Apa kira-kira? Apa kira-kira dari hasil konseling kita ini berdua? Adakah pengetahuan atau pemahaman baru yang kita dapat? Kalau ada, seperti apa? Saya bisa memotivasi diri, mengembangkan diri. Jadi adanya masalah berusaha untuk memotivasi diri, berusaha untuk mengembangkan diri dengan melalui konseling ini. Iya. Apalagi? Itu. Yang itu untuk sementara. Nah, Nasila, dari semua yang tadi, kan ini konseling, ini masalah kan adanya bolos. Bolos kan kemarin dari hasil teman-teman mengatakan bahwa waktu dikasih kumpul yang hadapi guru BK bahwa kami bolos karena ajakan sila untuk ikut bolos karena pengaruh teman. Menurut sila, yang mana mengenakan, teman atau orang di rumah? Teman. Lebih enak teman. Jadi Nasila ini biasanya curhat sama teman. Nasila besok-besok kalau ada masalah tidak semuanya teman tempat isi curhat. Ada solusi yang dikasih kalau curhat sama teman. Hanya sebatas cerita atau bagaimana? Biasa ada. Biasa ada solusi. Nasila kalau tidak keberatan karena ada masalahnya, karena konflik masalahnya, masalah keluarganya, kalau ada lagi masalah timbul, boleh ketemu dengan saya atau guru BK lagi yang lain. Kemudian dari hasil masalah semua yang tadi, saya harapkan Nasila tidak mengulangi lagi perbuatannya. Usahakan ikut PKN walaupun lama di dalam proses belajarnya, walaupun katanya Nasila tadi tidak menyenangkan karena banyak tugas. Karena memang mungkin begitu, memang gurunya lama memang menerangkan kalau dia, baru dia juga tidak ingat waktu. Kan tidak apa kalau ibu bertanya ke ibu, sudah lewat nih waktunya ibu. Sudah pernah ditanyakan begitu kah? Belum. Pernah. Tapi hasilnya keluar apa tidak? Kadang keluar, kadang tidak. Oh, kadang keluar, kadang tidak. Iya. Ataukah misalnya Nasila selesai tugasnya misalnya PKN karena lagi tidak konsen di dalam, lagi tidak bagus misalnya Sila, minta izin dulu barang 5 menit apa, tapi jangan bolos. Tapi kerjakan dulu tugasnya yang selesai. Kerjakan dulu tugasnya sampai selesai. Kalau masih Bu minta izin, tapi jangan keluar tanpa minta izin Bu. Bisa minta izin, keluar dulu. Kalau nak kasih izin keluar. Tapi kalau jangan kelamaan, masuki lagi untuk menghilangkan keboringan pikiran Sila. Kemudian yang olahraga tadi, ikut saja olahraga, walaupun tidak suka olahraga usahakan ikut karena berdampak pada peserta, bertambah ketidakhadirannya. Jadi dari hasil konseling ini, menurut Sila apa hikmah di balik semuanya ini? Apa kesimpulan
yang didapat pada hari ini? Apa kesimpulannya Nak Sila? Kesimpulannya bahwa bolos begini-begini, dampaknya begini-begini, bagaimana tidak melakukan lagi? Apa? Menurut Sila bagaimana pendapatnya? Bisa diberitahukan? Bolos, apakah bolos perbuatan bagus apa tidak? Dan bagaimana dampaknya? Bolos Menurut Sila tidak baik. Menjadikan diri jadi lebih yang baik. Apa dampaknya bolosnya? Pelajaran, ketinggalan pelajaran, Ketinggalan pelajaran tak? absen yang banyak bolos, Iya. itu dan Iya, lanjut. Apakah layanannya pada pagi hari ini bagaimana? baik, Suka atau senang atau tidak suka atau bagaimana? suka. Kenapa nak suka? Kenapa kita suka? Karena saya bisa curhat ke ibu. Kenapa lah? Bagaimana pikirannya? Sudah plong atau bagaimana? Agak mendingan. Agak mendingan. Jadi kedepannya ini kan masih ada, masih saya mau masih gali masalah-masalah surah salila, karena masih ada kayak tertutup, masih tertutup, ragu-ragu untuk mengungkapkan. Maka bagaimana kalau ada kesempatan lagi ada kesempatan Nasila untuk saya panggil lagi, bagaimana? Masih siap? Masih sedia? Sedia. Masih sedia? Tapi terbuka karena hari ini kayak tertutup terus, kayak mengganjal. Jadi kalau ada pertemuan berikutnya terbuka. Kan kita sudah buat kesepakatan untuk dirahasiakan rahasianya surah salila. Lebih terbuka nanti kalau kita bertemu. Kesepakatannya bisa hari Jumat tidak? Bisa. Hari Jumat jam 10 jam 10 lewat. Bisa tidak? Bisa. Jadi nanti kalau jam 10 itu ungkapkan semua masalahnya. Yang penting Nasila semangat di rumah. Dengarkan saja. Kemudian teman-temannya jangan suka pengaruh temannya. Berusaha untuk memotivasi diri sendiri tadi, mengatakan bahwa memotivasi diri. Kalau ada yang tidak enak, cari yang apa enaknya, tapi dalam hal positif. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya. Ada yang mau ditanyakan masalah apa? Itu saja. Apa yang mau ditanyakan? Itu. Ada pertanyaannya tentang bolos atau bagaimana dengan keadaan temannya atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Kesepakatan hari Jumat, dan sebelum kita tutup dari konseling kita ini, tadi kan kita lupa baca doa tadi atau baca doa ada doanya tak, ada pembukaan doa tadi, makanya ada lagi penutupannya itu doa. Sebelum kita tutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Surah Salila yang sudah datang di sini mengungkapkan masalahnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih eksplor lagi masalahnya, lebih terbuka lagi masalahnya. Jangan tertutup karena masih kayak dipendam, mau bicara susah keluar. Bagaimana? Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita tutup, kita dulu baca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Sila. Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi.